Lu lagi ngatur keadaan supaya sesuai sama yang lo mau. Ini bukan urusan lo. Juga salah satu kesukaan kamu. Kamu ke tempat patah kan? Kamu juga belum stabil, Her. Kasian banget, Harry. Setelah alurnya seakan sengaja membuka jalan bagi Fata dan Akila untuk nantinya bisa balikan, mungkin tinggal tunggu waktu keduanya akan tersadar bahwa perasaan yang belum selesai itulah yang namanya cinta sejati. Bukti itu terlihat jelas, hanya Fatah dengan seluruh kenangan indah masa lalu yang mampu menyentuh sisi terdalam Akila, menyembuhkan luka yang ia simpan, bahkan menumbuhkan kembali perasaan yang kini terasa jauh lebih kuat. Ketulusan Fatah hadir tepat di saat Akila berada di titik paling rapuh dalam hidupnya. Maka giliran Harry nih seperti diarahkan menuju jalan yang berbeda. Mungkin akan mulai diplot dengan Cantika, sosok yang sejak dulu menyimpan obsesi untuk memiliki Harry. Perubahan ini tentu memicu pro dan kontra, guys. Ada yang mempertanyakan mengapa kini justru seolah mendukung kehadiran pihak ketiga. Namun gak sedikit pula yang sepenuhnya mendukung karena merasa bahwa chemistry antara Akila dan Fatah memang jauh lebih serasi dan tulus. Namun nih kalau dipikir lebih dalam, mungkin akan jadi akhir terbaik yang sedang disiapkan ya untuk mereka semua. Meskipun begitu, prosesnya jelas enggak mudah. Bagaimanapun, terlepas dari lama atau singkatnya hubungan itu, saat ini kan Harry dan Akila masih berstatus sebagai pasangan. Bahkan dengan penuh kebahagiaan, mereka pernah saling tukar cincin di Bali, sebuah simbol bahwa mereka telah melangkah ke tahap pertunangan. Namun kini arah cerita berbalik ya. Karakter Harry digambarkan sebagai impulsif, egois, dan terjebak dalam obsesi. Perlahan dukungan terhadap Harry pun merosot tajam. Bahkan banyak yang berharap Harry segera dilepaskan dari kehidupan Akila. Nah guys, di titik inilah kehadiran sosok lain menjadi agak penting, Cantika, yang kini telah berubah. Obsesi yang dulu menguasainya telah menjadi rasa peduli dan empati. Cantika hadir bukan lagi sebagai bayangan masa lalu yang memaksa, melainkan bisa aja nantinya sebagai pelipur lara bagi Harry yang tengah terjatuh karena patah hati melihat Akila yang akan lebih memilih Fatah. Pagi itu, Dr. Alma kembali datang untuk sesi konsultasi mendengarkan unek-unek yang Akila rasakan. Dari hasil pengamatannya ada secerca kabar baik. Kondisi Akila mulai menunjukkan kemajuan. Meskipun begitu, dokter tetap menekankan bahwa semua harus berjalan perlahan. Suasana harus stabil dan terus dijaga, bahkan untuk hal sekecil apapun. Seperti nih, jika pendampingnya dalam hal ini Fatah harus menjauh sebentar, Akila perlu diberitahu. Hal sederhana tapi sangat penting agar Akila nggak panik dan merasa ditinggalkan. Ya, ucapan sang dokter seperti meneguhkan hati Fatah ya untuk lebih mencurahkan segala bentuk perhatian, berusaha menjadi tempat paling aman bagi Akila. Kemudian Akila keluar dari kamarnya. Meskipun langkahnya masih lemah dan sikapnya tetap cenderung diam, Akila bersedia diajak pergi ke rumah Fatah. Ada satu detail kecil yang terasa begitu manis guys. Baju yang dikenakan Akila seolah tak sengaja selaras dengan warna bajunya Fatah dan nuansa mobilnya, marun. Hingga ya buat mereka tampak begitu serasi, seperti sepasang yang tengah bersiap menuju bulan madu. Seperti biasa ya, Fatah dengan lembutnya membukakan pintu mobil, memasangkan sabuk pengaman, lalu menatap Akila dengan penuh kasih sayang. Pemandangan itu membuat Mama Mayang, Tante Rita, bahkan Dr. Alma tersenyum haru melihat ketulusan Fatah. Ya, seakan mereka pun ikut hanyut dalam remasa cinta remaja yang begitu tulus. Di sepanjang perjalanan itu, Akila menikmati angin yang menyentuh wajahnya. Dengan suara pelan, Akila berkomentar, kayak hidup. Kalimat sederhana itu cukup guys membuat hati Fatah bergetar. Ya, hatinya merasa sedih karena sosok di sampingnya belum sepenuhnya kembali menjadi Akila yang dulu, yang ceria dan penuh tawa. Namun Fatah nggak menyerah. Setiap kemajuan kecil adalah bukti bahwa usahanya nggak sia-sia. Sesampainya di rumah Fatah, Akila tampak linglung, tatapannya masih kosong, seolah tempat itu masih asing baginya. Bahkan saat Tante Amanda menyapanya, Akila hanya mengangguk pelan. Jelas ya, ini bukan Akila yang sama. Namun tiba-tiba sesuatu yang nggak terduga terjadi. Akila berjalan pelan dan bersembunyi di balik lemari dapur, seolah alam bawah sadarnya masih menyimpan serpihan kenangan lama. Fatah pun segera mendekatinya, memastikan dongnya Akila merasa aman dimanapun berada. Dari kejauhan, Tante Amanda menatap dengan mata berkaca-kaca. Amanda memahami betul guys, kondisi Akila sangat membutuhkan seseorang yang ia percaya, karena Amanda pernah mengalami guncangan mental yang kurang lebih sama besarnya sampai merenggut sebagian ingatannya. Itulah kenapa sekarang Tante Amanda
Amanda begitu ya mendukung ketulusan Fatah. Selain karena rasa peduli dan tahu rasanya, juga karena mereka memang sama-sama menyayangin Akila dengan sepenuh hati. Cukup lama ya Fatah ikut duduk di samping Akila, bersembunyi di balik lemari itu, membiarkan Akila diam, melamun dengan jemarinya yang terus menggenggam baju Fatah, seolah Akila sedang mencoba meraba kembali kenangan yang samar. Maka Fatah hanya ingin memastikan satu hal, dimanapun Akila berada, ia tetap merasa aman. Rupanya Tante Amanda sudah menyiapkan makanan. Fatah pun mengajak Akila ke meja makan tanpa paksaan. Fatah memberikan ruang bagi Akila untuk menemukan keberaniannya sendiri. Kesabaran Fatah benar-benar luar biasa, lembut, penuh pengertian, dan syarat kasih sayang. Semua untuk menciptakan rasa aman bagi Akila, membuatnya merasa terlindungi. Bahkan saat Akila hendak mencicipi makanan atau menambahnya lagi, Akila bersikap seperti anak kecil yang meminta izin terlebih dahulu, seolah hanya dengan izin itu makanan tersebut benar-benar aman untuknya. Padahal itu adalah makanan kesukaan Akila sendiri. Fatah sih terus ya tersenyum manis dengan segala progres sikap Akila, meskipun sebenarnya hati Fatah sangat perih guys melihat betapa rapuhnya Akila saat ini, lemah, bingung, dan penuh ketakutan. Namun Fatah gak akan menyerah. Dipastikan Fatah masih menyiapkan satu demi satu cara untuk menghibur Akila lagi dengan berbagai momen yang mengingatkan kebahagiaan mereka di masa silam. Untuk saat ini biarkan kenangan manis yang jadi pondasi sumber kekuatan mental Akila. Tujuan utamanya perlahan mengembalikan cahaya yang sempat redup dalam diri Akila, barulah setelahnya perlahan secara bertahap untuk Akila mengingat yang lainnya. Beralih ke Harry ya, begitu tiba di sekolah, sikapnya langsung terasa berbeda, lebih dingin, lebih menekan. Dengan nada yang gak biasa, hampir seperti perintah, Harry meminta Vio mempertemukannya dengan Findo, papanya Vio. Namun permintaan itu ditolak tegas. Trauma Vio terhadap sosok papanya masih terlalu dalam, terlalu rapuh untuk disentuh, bahkan sekedar lewat komunikasi. Yang anehnya guys, di tengah kegelisahan itu, Harry justru gak terfikir untuk menempuh cara yang lebih gampang, minta langsung nomor ponsel Findo misalnya, atau mungkin mencari data orang tua murid melalui Lena, seolah pikiran Harry terkunci pada satu hal, kegelisahan yang terus menekan tanpa arah. Anehnya lagi guys, Harry ragu menggunakan caranya sendiri. Ia nggak berani melacak nomor Findo lewat metode yang biasa ia lakukan, seakan ada ketakutan bahwa jika ia terus bermain di wilayah ilegal, cepat atau lambat jejaknya akan terbongkar. Ironisnya, bukankah selama ini Harry dikenal sebagai hacker dengan bayaran ratusan juta yang justru hidup dari meretas data pribadi maupun sistem perusahaan tanpa izin? Lalu mengapa hanya untuk melacak satu nomor ponsel tiba-tiba Harry memilih mundur? Sebuah keraguan yang terasa janggal, sekaligus membuka sisi lain dari diri Harry yang belum pernah terlihat sebelumnya. Namun kekacauan di hati Harry semakin memuncak saat mengetahui Fatah izin gak masuk sekolah. Dalam pikiran Harry hanya ada satu kemungkinan, Fatah sedang berada di rumah Akila. Maka saat jam istirahat, Harry langsung melacak lokasi GPS ponselnya Fatah dan Akila. Hasilnya malah menunjukkan kalau saat ini Akila yang justru diajak ke rumah Fatah. Amarah Harry seakan meledak guys. Ia berjalan tergesa tanpa sengaja menabrak Cantika. Melihat sikap Harry yang begitu berbeda, biasanya kan tenang, terkendali, Cantika pun diliputi rasa penasaran. Diam-diam Cantika mengikuti Harry yang rupanya saat itu menemui Kak Lena untuk minta izin pulang lebih awal. Namun alasan Harry kebohongan yang terbungkus rapi, seolah Fatah sendiri yang memintanya datang ke rumahnya. Bagusnya ya Kak Lena gak mudah percaya, karena melihat jelas bagaimana emosi Harry yang diliputi kecemburuan dan kegelisahan yang berlebihan. Maka dengan tegas Kak Lena menolak permintaan itu, disertai nasihat panjang lebar untuk coba menyadarkan adiknya yang sedang hilang arah tersebut. Bagi Kak Lena yang terpenting saat ini adalah kondisi Akila yang sedang butuh ketenangan, dan saat ini Akila hanya merasa aman bersama Fatah. Bahkan Kak Lena mengingatkan Harry bahwa hubungan mereka itu masih sebatas pacaran, belum sampai tahap pernikahan yang memberinya hak penuh atas hidup Akila. Sebenarnya ya Kak Lena ingin melindungi Harry guys dari kenyataan yang mungkin justru akan lebih melukai hati Harry dengan pemandangan apapun yang nanti akan dilihatnya, atau bahkan kehadiran Harry yang justru bisa memperburuk kondisi Akila. Mau nggak mau ya di sini Harry harus mengalah. Tanpa mereka ketahui, Cantika masih mendengar semuanya dari balik dinding. Ada rasa kasihan yang perlahan tumbuh di hati Cantika karena tahu betul seberapa besar cinta Harry pada Akila. Namun kenyataannya kan kini Akila justru lebih condong ke Fatah. Dari situ Cantika mulai menyadari bahwa mungkin ada yang berubah dalam ingatan Akila, bahwa Harry perlahan menghilang di pikiran Akila, bahwa Akila sedang kembali ke ingatan masa lalu dengan hanya ingin
bersama Fatah. Bukankah skenario ini tadinya pernah sangat diinginkan Cantika? Apapun pemikiran Cantika, mungkin ya akan membuatnya mulai berpikir hal lain. Sudah saatnya mengambil peran. Ya emang sih saat ini Cantika bukan lagi sebagai sosok yang terobsesi pada Harry, tapi sebagai seseorang yang benar-benar peduli. Dan nggak bisa dipungkirin dong, cinta yang dulu dipendam lama harusnya sih masih sedikit tersisa. Jadi mungkin Cantika ingin menghibur Harry. Seenggaknya mungkin kalau ada kesempatan meringankan beban yang jelas terlihat dari sikap Harry di kelas. Saat itu kaki Harry terus bergerak seperti abang tukang jahit, menandakan hati Harry sangat tegang, impulsif, gelisah, saking gak sabar menunggu waktu pulang. Sementara itu, Mohan tadi waktu jam istirahat mengetahui dari Zara dan Raisa tentang permintaan Harry yang meminta Zara kerjasama menjaga pasangan masing-masing. Seperti biasa ya guys, Zara selalu berpikir positif, menganggap Harry sedang dalam kondisi panik. Sebaliknya di benak Mohan langsung mengaitkan kejadian itu dengan masa lalu, saat Harry pernah meminta Fatah untuk mencari Zara yang kabur. Meskipun begitu ya, Mohan belum berniat membahas hal tersebut ke Zara guys, cukup jadi rahasia pembahasannya pada Raisa aja. Namun yang pasti bagi Mohan, sikap Harry bukan lagi sekedar kecemburuan. Ini soal kontrol, termasuk dengan segala hal usaha Harry yang seakan ingin buat Akila dan keluarganya terus bergantung dengan segala jasa-jasa Harry. Jelas itu seakan sudah bukan cinta yang sehat. Emang sih ya, selama ini Harry sebagai sosok yang terbiasa memimpin misi dalam Elite Squad. Harry memang bagian mengatur dan mengendalikan situasi. Tapi dalam hubungan percintaan atau pertemanan, pola seperti itu nggak seharusnya terjadi. Terlebih jika sampai melibatkan orang lain sebagai bagian dari strategi untuk mendapatkan cinta yang ia inginkan. Maka saat Harry izin ke guru alasan mau ke toilet padahal sedang memantau via HP keberadaan Fatah dan Akila, Mohan langsung menghampirinya tanpa basa-basi nih, menegaskan bahwa pola Harry nggak berubah, mengatur segalanya sesuai keinginan, semua demi membuka jalan agar Harry bisa mendapatkan Akila. Reaksi Harry agak mengejutkan, nggak membantah kalau dulu emang punya trik untuk buat Fatah lebih mendekat ke Zara. Namun kemarahan Harry di sini merasa kalau Mohan sedang ikut campur urusan yang menurutnya situasi beda dengan dulu. Nah dipastikan guys, bagi Mohan apa yang Harry lakukan mungkin urusan pribadi, tapi saat itu mulai melibatkan orang-orang yang dipedulin Mohan, kakak sepupunya, juga teman-teman baiknya seperti Fatah dan Akila, maka Mohan gak akan tinggal diam. Terlebih lagi mereka semua tahu dong kondisi Akila saat ini sedang gak baik-baik aja, dengan shock mental yang begitu berat dan sedang butuh pemahaman orang-orang di sekitarnya. Jelas apa yang dilakukan Harry bukan lagi terlihat sebagai bentuk cinta yang tulus, melainkan dorongan ego yang ingin mengontrol keadaan tanpa benar-benar memahami apa yang dibutuhkan oleh orang yang ia cintai.